di mana waktu kita mulai mungkin mulainya dengan emas gitu kan. Jadi mungkin kita ikutin satu gitu, like peraturannya satu, terus kita tambahin lagi, kita ikutin. Jadi sebelum kita sebenarnya launch produk-produk baru, kita harus mengerti dulu compliance-nya seperti apa. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan COO Peluang Riyadi Esadiputra. Hai Riyadi, apa kabar? Hai, baik-baik, apa kabar? Thanks for having me. Thanks for having us also. Senangnya bisa ketemu dengan COO Peluang, karena selama ini kita karena pandemi jadi nggak bisa ketemu offline ya, tapi thank God Iya bisa nih, lewat next Zoom time kita bisa offline bener juga banget. ya. Riyadi, before we dive into conversation, mungkin Riyadi bisa nge-share sedikit peluang itu sebenarnya apa sih? Peluang itu sebenarnya, jadi kita tuh platform wealth tech platform, teknologi investasi. Jadi kita one of the first, I think in Asia juga mungkin yang pertama yang multi aset yang dibangun untuk investor pemula. Jadi kita benar-benar ingin memberikan kesempatan kepada sekarang basically mainly Indonesian untuk kayak yang baru mulai investasi, dan mungkin kedepannya juga kita akan ingin tumbuh bersama user-user kita yang mungkin dari awal investasi sampai jadi lebih ke advance investor atau trader gitu. Jadi ya secara pendek ya guys, seperti itu. Yes. Menarik karena Riyadi tadi mention sebagai one of the first ya platform istilah wealth management yang sekarang makin banyak digaungkan oleh berbagai penggiat startup. Tapi talk to me about the landscape of persaingan nih, Riyadi. How is it now? Karena kalau kita bicara soal pionir, Peluang bisa dibilang pionir ya. Tapi kan sekarang pemainnya makin banyak nih, Riyadi. Seperti apa sih landscape persaingan di wealth management platform di Indonesia saat ini? Ya, menurut saya pribadi sih sangat kompetitif sebenarnya. Tapi which is good juga, karena jadi setiap player seperti Peluang, termasuk Peluang tuh lebih bermotivasi untuk selalu berinovasi, memberikan sesuatu yang lebih bagi user kita dibandingkan yang lain misalkan kan. Tapi menurut kita salah satu dan mungkin satu-satunya saat ini yang memberikan akses ke multi assets gitu loh. Kayak kebanyakan kompetitor-kompetitor kita mungkin satu atau dua aset gitu loh dari offeringnya. Jadi menurut kita salah satu yang paling lengkap, kalau tidak yang paling lengkap gitu loh di Indonesia saat ini. Dan tapi ya itu menurut saya sih Indonesia sendiri kan masih pada tahap awal lah untuk yang berinvestasi, kan di bawah 10% masyarakat Indonesia itu berinvestasi. Jadi ya menurut kita sih marketnya itu memang it's not like kayak untuk satu orang monopoli semua sih. Jadi justru kita merasa dengan ada kompetisi ini memberikan banyak akses buat masyarakat Indonesia keseluruhan, tapi juga memberikan motivasi untuk kita semua untuk menjadi lebih baik sih. Itu menurut saya sih tidak bermasalah ya. Jadi bagus sih menurut kita. Jadi semakin banyak welcome ya. Tapi kan iya, karena marketnya besar sekali juga kan. Kalau benar. bakal lebih besar, dan menurut saya sih yang namanya misalkan contohnya bank, mana ada satu bank kan yang semua. Jadi menurut saya sih sama aja yang untuk platform investasi ini bukan hanya satu player mengambil semuanya juga. Jadi ya kita sih percaya ini akan sesuatu yang menjadi pertumbuhan bersama di dalam ekosistem gitu loh. Jadi ya tidak mungkin ada satu orang monopoli sih. Tapi kan platform wealth management ini kan salah satu yang highly regulated ya. Correct me if I'm wrong, Riyadi. Betul. Gimana nih supaya bisa compliance dengan regulator, dan investasi apa sih sekarang yang jadi unggulan di Peluang? Kalau yang namanya compliance sih kita itu top priority ya. Dari awal juga memang kita selalu thinking about compliance first kan, yang namanya benar juga kayak tadi Pak Yani bilang compliance tuh pertama, apalagi untuk financial services kan. Itu selalu yang paling pertama. Di Indonesia juga kan regulasi itu bisa dibilang makin lama makin ketat juga, sesuai dengan apa yang terjadi di around the world kan gitu, in terms of like tightening regulation. Jadi kita selalu dari awalnya tuh compliance first, di mana waktu kita mungkin mulainya dengan emas gitu kan. Jadi mungkin kita ikutin satu gitu, like peraturannya satu, terus kita tambahin lagi, kita ikutin. Jadi sebelum kita sebenarnya launch produk-produk baru, kita harus mengerti dulu compliance-nya seperti apa, regulatory requirement-nya seperti apa sebelum kita launch, dan kedepannya juga kita akan terus memperketat ini. Karena kan makin kita selalu 100% compliant, juga pasti user juga bakal merasa lebih nyaman kan gitu loh. Itu menurut saya paling penting sekali. Makanya kan pasti user juga bakal merasa lebih nyaman kalau tahu kalau kita itu terregulasi oleh OJK atau terregulasi oleh Bapepti misalkan. Itu yang karena itu kita juga merasa ini sesuatu yang membuat
user kita juga lebih nyaman. Terus kalau untuk yang pertanyaan kedua soal produk yang populer sih sebenarnya mungkin tahun ini ada berbeda dari tahun lalu ya, karena yang namanya tahun lalu itu kan very risk on lah gitu lah kan, semua orang pasti lebih pada tahu tahun lalu tuh ke kripto gitu loh, ke equity itu kan memang dua aset kelas yang yang maju dengan pesat lah tahun lalu. Kalau tahun ini sebenarnya mungkin lebih ke risk off gitu, jadi banyak beberapa users yang mungkin udah take profit atau enggak mungkin merasa ini tidak cocok untuk risk profile-nya mereka, jadi mungkin banyak yang pindah ke lower risk produk lah, misalnya contohnya reksadana yang pasar uang, reksadana pendapatan tetap itu kan memang tidak sevolatile equity atau kripto gitu. Jadi sebenarnya sih ya lumayan berbeda lah dari tahun lalu, dan menurut saya itulah keuntungan dari peluang juga, karena kan kalau ada user yang ngerasa oke, saya nggak mau terlalu beresiko lagi ya, bisa pindah dalam satu platform gitu loh, kayak menjual kriptonya, beli reksadana pasar uang misalkan di platform yang sama gitu loh. Jadi itu sih kita ngelihat ada sedikit shift gitu dari risk on product ke risk off product. Jadi emas juga tuh stabil kan, karena emas salah satu low volatility. Jadi walaupun yang lainnya berkurang misalkan kripto, tapi emasnya di peluang itu bertambah. Jadi ya menurut kita sih itu salah satu cycle-nya investasi juga. Jadi ya bisa dibilang di expected lah gitu, this kind of movement market seperti ini gitu. Menarik, Riyadi bilang semua layanan ada ya, karena at the end of the day memperkuat ekosistem itu kan jadi mempercepat pertumbuhan bisnis juga kan. Kalau semuanya ada dalam satu platform, ngapain pindah ke platform lain? Itu juga jadi tujuannya peluang ya, karena all investment ada di sana dan kedepannya juga nambah supaya orang udah ke aplikasi atau ke platform peluang aja, nggak usah ke tempat yang lain gitu kan. Iya betul, itu salah satu objektif kita juga supaya membuat user itu lebih sticky lah, karena kan itu dari pengalaman saya pribadi juga, misalkan waktu awal investasi, kalau saya mau ini misalkan mau kripto buka satu, mau untuk equity buka satu lagi, untuk kayak reksadana buka satu lagi, jadi kayak tidak seamless, jadi banyak kan aplikasi, misalkan jadi digrupin, aplikasi investasi bisa ada 5-6 gitu. Dan ya jujur aja kalau misalkan bisa satu kan lebih enak juga, lebih nyaman gitu loh, dan lebih untuk kayak melihat portfolionya juga lebih gampang gitu kan. Jadi memang itu sih salah satu value proposition-nya kita juga ke user-user kita. Yeay, dan kita tunggu lagi ya fitur-fitur atau layanan lainnya ya, karena investasi kayaknya makin banyak nih turunannya, Riyadi ya. Itu based on apa sih ngelihat investasi yang relevan untuk dimasukin ke platform? Apakah based on demand, feedback, atau apa nih? Dua-duanya juga sih. Jadi kalau dari demand feedback itu, karena kan kita juga sebagai platform yang melayani publik, kita juga harus mendengarkan kan publik maunya apa gitu. Jadi kita selalu mendengarkan lah, misalkan waktu pas kita awal mungkin cuma ada emas, sekarang kripto lagi ini nih, jadi kita analisis due diligence dulu lah, kira-kira kripto cocok nggak, regulasi seperti apa, baru kita masukin. Terus ada minta misalkan US stocks gitu. Nah, jadi kita memang mendengarkan, terus kita memperbaiki, kita lihat apakah bisa untuk ditambahin gitu. Jadi kita selalu mendengarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah lebih ke ngelihat kita punya product suite-nya gitu. Apakah ada yang kurang gitu lah, dari tergantung risk profile-nya kan. Mungkin pada awalnya kalau emas kan yang low risk profile, kita mesti siapin juga mungkin yang lebih high risk profile, maka kita bahkan yang seperti crypto dan equity gitu loh. Terus misalkan untuk domestik dan overseas exposure-nya juga gitu. Jadi kita memang mencoba melihat apakah yang belum ada di platform kita, dan juga yang mungkin belum ada di Indonesia gitu. Kalau bisa, dan tapi regulasinya itu sudah membolehkan kita gitu untuk menambahkan produk itu. Jadi ya berbagai macam faktor, tapi ya yang paling utama sih memang yang dari demand user juga sih sebenarnya. Yes. Karena dengar-dengar nih dari platform yang lain, ketika mereka take out satu layanan, terus usernya nanya, kok ini nggak ada sih? Artinya kan mereka tuh pengennya satu platform aja ya. Jadi ketika peluang menawarkan semuanya, itu salah satu peluang, salah satu opportunity untuk grow lagi kan ya? Betul, ya itu dia sih, karena kita pengennya user kita tuh tumbuhnya bareng-bareng juga kan. Karena mungkin ada user kita, karena bisa bilangnya gini, waktu kita mulai emas kan, emas tuh salah satu yang orang paling ngerti kan gitu. Mungkin 50-60% orang di Indonesia ya ada pasti saham ikutan nabung emas gitu loh. Jadi gampang lah gitu loh untuk dimengerti. Nah, terus dari awal dari emas, terus mungkin ada yang mungkin pengen
tahu juga kalau reksadana seperti apa sih gitu loh. Yeah. Nah jadi justru mereka daripada mereka buka aplikasi lain, mereka ngeliat sebenarnya di peluang ada lagi nih. Oke, kita coba-coba misalkan dari yang awalnya low risk profile terus mulai merasa berani untuk mengambil resiko, ya kita ada pilihannya juga, dan kita memberikan edukasi itu juga kan di in-app-nya juga dengan webinar-webinar, dengan session-session gitu. Jadi untuk really memberikan user-user kita itu lebih banyak pengetahuan, karena kan menurut saya pribadi juga kalau yang namanya investasi itu mengerti investasinya kemana, resikonya seperti apa, apakah sesuai dengan resiko masing-masing. Nah itu yang kita mencoba memberikan edukasinya, financial education-nya itu bertahap gitu, supaya mereka juga lebih bisa memahami, oke, ini ada produk seperti ini nih, cocok apa enggak nih, terus ntar alokasi seperti apa, itu yang penting sih. Jadi intinya kan begitu, awalnya dari produk yang memang semua orang ngerti, emas gitu. Nah, ke depannya mungkin produk-produk yang mungkin baru untuk beberapa orang, dan kita mau memberikan pelajaran yang cocok, yang kalau mereka ada pertanyaan juga kita siap menjawab. Itu sih, jadi ya mudah-mudahan mereka nggak berpindah, karena tahu semuanya ada di situ gitu. Lama-lama nih peluang jadi super app finance wealth management Amin, platform ya. mudah-mudahan. Amin. Tapi tadi Riyadi juga sempat mention soal user. Talk to me about demografi nih Riyadi. Seperti apa sih pengguna dari peluang? Apakah beneran Gen Z millennial atau ternyata karena emas ada Gen Y, Gen X atau boomers juga mulai main nih di peluang? Sebenarnya yang pertama benar sih ya. Jadi kebanyakan dari awal yang namanya, apalagi mungkin pas kita mulai banyak user itu pas lagi misalnya hotnya crypto dan things yang lebih bisa dibilang higher risk product lah, yang memang lebih bisa linknya sama demografi yang milenial gitu loh. Jadi kalau dari kebanyakan yang di kota-kota besar juga, di Jakarta, Bandung, Surabaya gitu loh. Tapi jadi sekarang kita udah melihat ini udah berkembang lebih gitu. Jadi kalau dari demografi kota misalkan, kayaknya sebenarnya udah 1/4 angka penggunanya itu di luar Pulau Jawa, dan menurut saya ini salah satu potensi yang bagus kan gitu. Berarti ke depannya itu nggak cuma Jawa saja gitu loh. Ke depannya memang seluruh Indonesia itu bakal tertarik investasi. Terus kalau gender juga kayaknya kita lebih sekarang mungkin 30% perempuan, tapi menurut saya sih mungkin ke depannya bakal lebih banyak lagi. Tapi menurut saya 30% itu udah lumayan bagus loh, karena mungkin kalau dibandingkan negara-negara lain mungkin di bawah segitu sih gitu, pria semua makanya gitu. Tapi ya kalau dari rata-rata umur sih sekitar 30 tahunan lah gitu loh. I think that's where the average is at the moment. Tapi saya juga mulai ngeliat gitu loh. Kemarin juga kita ada event untuk kayak ketemu beberapa user. Ada juga yang kayak saya ingat satu meja tuh sama user yang mungkin umurnya udah hampir 70 tahun loh. Gitu ya. Jadi memang ada. Iya, dan beda memang gitu loh, kayak kenapa dia berinvestasi itu apa, dibilang katanya saya investasi ini kalau ada untungnya saya mau sumbangkan, beda gitu loh. Jadi ya memang kita melihat gitu, memang demografi juga makin melebar sih, dari orang yang mungkin awalnya mencoba-coba sama orang yang mungkin udah ngerti mungkin dari anaknya, jadi bapak ibunya ikutan gitu loh. Jadi ya lumayan melebar sih, tapi memang konsentrasinya masih yang di milenial gitu sih bisa dibilang. Menarik ya. Betul, memang menarik sekali sih, dan menurut saya sih ini juga walaupun udah makin besar masih di bawah 10% gitu. Bayangkan kalau udah masuk ke 20%, dan ya kita demografinya Indonesia juga masih berkembang terus, yang mudanya masih itu, dan kita juga makin melihat mungkin dari anak-anak SMA juga udah mulai ngerti soal investasi gitu. Dan menurut saya sih ini yang paling bagus, karena dari kalau misalkan lihat dari negara lebih maju kan orang-orang tuh sudah belajar berinvestasi dari muda sekali gitu. Kalau dengan kayak misalkan kayak Warren Buffett itu dari umur 5 tahun udah diajar investasi gitu, seperti itu kan. Jadi ya itu yang menurut saya sih mungkin kedepannya Indonesia bisa situ juga, dan ya mudah-mudahan kita bisa membantu supaya Indonesia bisa lebih maju lagi dalam soal ya melek investasinya lah gitu. Oke. You've been doing this for quite a long time ya. Gue ngeliat di LinkedIn pengalaman kerjanya Riyadi fokusnya ke finance ya. Dan sekarang terjun langsung ke platform yang benar-benar fokusin on finance. Kalau menurut Riyadi ini the next wave untuk wealth management platform itu seperti apa sih? Karena sekarang trennya lagi ngomongin the next wave of fintech, the next wave of edutech gitu. Kalau platform seperti peluang, next wave-nya seperti apa sih Riyadi? Nah, ya ini juga menurut saya sih tergantung gimana perkembangan cycle-nya market kan. To be honest juga mungkin kalau tahun lalu kan rasanya kayak semuanya tuh naik gitu, kayak semua orang berinvestasi tuh naik pesat, kayak jumlah investor di Indonesia tuh 2-3 kali lipat dalam waktu 1 tahun gitu. Tapi sekarang kan kita nggak tahu, tiba-tiba
ada potensi bakal ada resesi lah, ada apalah. Jadi menurut saya sih ke depannya itu lebih ke platform yang bisa memberikan user itu pilihan untuk berinvestasi dimanapun cycle-nya gitu loh. Jadi kalau lagi cycle-nya benar-benar kayak risk on, kayak semua orang itu ada. Kalau misalkan lagi risk off, nah itu menurut saya sih ke depannya itu bakal lebih itu. Kayak sekarang mungkin lagi saat kayak winter season bisa dibilang sekarang. Apakah platform yang sekarang itu bisa memberikan user kesempatan tetap bisa berinvestasi gitu loh. Memberikan produk yang cocok untuk lagi winter season seperti itu. Jadi menurut saya sih ke depannya itu sih kayak yang bisa memberikan value add lah gitu. Walau dimanapun cycle marketnya lagi dimanapun gitu loh. Karena kalau misalkan makanya kita dari awal percaya yang namanya investasi itu long term gitu kan. Makanya dari awal kita targetnya adalah mesti multi aset. Karena kalau saya pribadi juga gitu, kalau saya yang namanya investasi untuk masa depan nggak mungkin masukin misalkan put all your eggs in one basket kan gitu. Nah itu makanya jadi menurut saya sih ke depannya mungkin lebih ke situ. Terus mungkin satu lagi kalau spesifik untuk Indonesia, menurut saya sih tergantung gimana regulasinya juga gitu loh. Jadi itu yang paling penting karena menurut saya kalau regulasinya juga sudah lebih maju, mungkin bakal ada perbedaan gimana produk offeringnya seperti apa gitu loh. Jadi menurut saya sih ke depannya akan ditentukan juga bagaimana pemerintah meregulasikan wealth tech ini gitu loh. Kalau menurut saya sih pemerintah itu sangat mendukung sekali. Dan makanya kan walaupun misalkan awalnya orang mungkin berpikir apakah kripto itu cocok ke Indonesia, tapi menurut saya sih Indonesia sendiri itu udah lumayan maju in terms of kayak making sure kayak ada regulasinya gitu loh, dan itu bakal terus berkembang karena namanya kripto kan di negara lain juga regulasinya masih pada awal-awal lah, tahap awal, dan Indonesia sendiri sudah maju lebih baik ada regulasi daripada nggak ada sama sekali gitu. Nah itu yang menurut saya sih jadi kedepannya mungkin bakal ada dua, jadi satu dari demand-nya usernya maunya apa, seperti apa gitu dengan cycle market yang berbeda, dan kedua itu lagi regulasi pemerintahnya juga sih. Jadi kedepannya saya sendiri mungkin nggak tahu bakal seperti apa. Jadi berdasarkan 2-3 faktor ini menurut saya sebagai player di industri ini yang menurut saya yang paling penting adalah gimana kita bisa berinovasi dan berpivot tergantung yang 2-3 faktor yang bakal terus berubah ini gitu. Seru banget ya kita nantikan berarti ya perkembangan ke depannya. Last question nih Riyadi, target untuk peluang tahun ini apa sih meskipun tinggal 3 bulan lagi, tapi mungkin ada rencana-rencana yang mau dilancarkan, apakah funding lagi karena terakhir pre-series B ya? Series atau B. M&A mungkin apa nih tahun ini? Kalau dari funding itu sih mungkin saya belum bisa komen dulu. Tapi kalau dari memberikan akses investasi kepada user-user di Indonesia itu kita akan selalu menambahkan terus sih. Jadi kita sekarang fokusnya kan kalau lagi market seperti ini memang yang paling bagus itu fokus untuk ngelihat produk apa yang kita bisa tambahkan into the platform, dan juga memperbaiki produk yang sekarang, tambahin fitur-fiturnya. Seperti tadi saya bilang pada awal kan, kita juga bukan hanya ingin memberikan akses kepada user yang baru pertama kali berinvestasi, tapi juga user yang mungkin udah investasi dengan kita dari awal, misalnya 2019, berarti kan udah 2-3 tahun, dan mereka mau yang lebih gitu, misalkan mau feature lain untuk trading gitu loh, kayak makanya kita kemarin kan tambahkan misalkan untuk kayak trading view analysis biar bisa charting gitu-gitu, terus kita tambahkan kayak feature-feature seperti limit order, stop loss gitu, karena memang kalau udah lebih advance mereka mau mintanya nambah yang lain-lain gitu. Nah kita juga itu sesuatu yang kita akan selalu mendengarkan juga. Jadi misalkan untuk kayak aset kelas gitu, mungkin untuk aset kelas saham Amerika mungkin bisa tambahkan lagi sahamnya lagi kalau misalkan ntar udah diberikan approval misalkan dari regulatornya untuk mendapatkan lebih banyak. Nah itu kita yang memang itu sih fokusnya kayak kita lebih itu yang relevan juga bagi masyarakat Indonesia, karena mungkin sekarang kayak apalagi mungkin orang yang sebelumnya nggak ikutan kripto misalkan, terus sekarang kayak ngerasa maybe mereka nggak mau ke kripto, mereka maunya ke misalkan reksadana, pasar uang. Nah kita ada gitu. Jadi memberikan memang itu sih yang penting, dan yang kedua adalah yang untuk literasi keuangannya sih, itu yang menurut saya paling penting. Apalagi kan dengan market yang volatile the last 1 year gitu kan, pasti banyak juga user nanya kok kayak gini nih maksudnya apa, kayak kok saya misalkan
beli kripto tahun lalu, sekarang udah merah-merah nih, maksudnya gimana gitu loh. Jadi kita kayaknya itu penting sih untuk kita memberikan edukasi. Memang setiap aset kelas itu datang dengan resiko yang berbeda gitu loh. Yeah. Jadi pada awalnya kalau setiap kali orang-orang yang nanya ke saya tuh, kalau mau investasi mulanya berapa sih, Mas? Kayak mesti berapa, terus alokasinya berapa? Kalau dari saya sih intinya gampang. Jadi selera resikonya gimana gitu loh. Kalau misalkan mau taruh X amount itu siap rugi berapa gitu loh. Nah, itu menurut paling penting dari situ, karena udah ngerti ini saya dan time horizon-nya berapa lama gitu lah. Itu jadi menurut saya targetnya itu memberikan lebih banyak edukasi, karena menurut saya kalau semua bisa udah ada sepemahaman yang at least basicnya lah dari situ, kedepannya lebih gampang juga untuk memberi mereka memberikan keputusan yang tepat untuk berinvestasi di mana, berapa banyak gitu loh, alokasi gimana gitu. Nah, itu menurut saya sih itu yang target kita sih di situ juga, benar-benar tambahin lagi edukasinya. Apalagi kan kita lebih banyak produk, berarti kan user kita bakal lebih ada pertanyaan, nih produk ini resikonya seperti apa nih gitu loh. Terus apakah mesti tambah ke sini atau dikurangi portfolionya seperti apa. Nah, itu yang menurut kita sih targetnya lebih ke situ sih. Benar-benar prioritize the users need and demand juga sih at the moment. Jadi gitu. mengcaternya bukan cuma player-player aja ya, tapi yang baru-baru juga supaya bisa diberikan edukasi yang relevan gitu ya. Good for you deh, peluang deh. Jadi nggak terintimidasi nih orang-orang kayak gue yang ngerti kripto segala macam. Justru awalnya ya kita pengennya gitu sih, karena menurut kita justru kan opportunity-nya itu banyak nih Indonesia seperti itu, dan kayak basically untuk saya pribadi gitu kan, mungkin kalau karena saya misalkan tinggal nggak di Indonesia, saya ngerasa kayaknya saya take it for granted, kayaknya gampang kok bisa investasi, semua orang kayak akses, tinggal buka account gampang, terus kayak semua edukasi semua ada gitu, tinggal kayak baca-baca tuh kayak gampang gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di Indonesia justru kan banyaknya orang belum mengerti gitu loh. Nah, itu yang kita harus targetkan di situ juga, karena kalau misalkan kepahaman orang itu lebih baik, itu pasti mereka juga bakal lebih bijaksana dalam memberikan mengambil keputusan untuk investasi di mana gitu loh. Karena menurut saya sih kalau namanya investasi itu lebih ke jangka panjang juga kan gitu, dan bisa membantu ekonomi juga kan. Jadi itu yang itu sih ya, target yang utamanya sebenarnya masih di situ. Sampai sekarang sih kita harus selalu memahami kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya sih sekarang masih di situ sih pada awal. Jadi setiap kali saya ke Indonesia sudah nanya, kalau misalkan naik Gojek, Pak pernah investasi nggak gitu loh. Nah, itu banyak, karena mereka wah saya nggak tahu, seperti tadi Mbak Yani bilang, wah kayaknya takutnya gimana. Terus sebenarnya kan ada gitu yang investasi, mungkin ya nabungin kayak 5% dari gaji, dan resikonya kecil, tapi setidaknya return-nya lebih banyak daripada misalkan naruh di bank gitu loh. Nah, sebenarnya kan ada produk seperti itu, yang kayak produk kita juga ada yang benar daily liquidity juga, jadi misalkan peluangnya juga gampang ngambilnya, nggak kayak deposito kan harus misalkan di situ mesti 12 bulan misalkan. Sebenarnya ada, cuman mungkin nggak tahu aja mereka ada yang seperti itu kan. Lumayan misalkan mungkin returnnya nggak sebanyak misalkan taruh ke yang high risk produk, tapi lumayan kan 2%, 3% per tahun juga kan, tetap ada tambahnya lah dibandingkan yang mungkin di bank tidak bertambah gitu lah. Nah, itu yang menurut saya sih penting sekali gitu, karena itu kebanyakan masyarakat Indonesia masih di tahap yang seperti itu gitu. Masih belum percaya diri untuk terjun. Betul, dan padahal kan sebenarnya nggak harus itu juga, dan nggak harus mulai besar gitu loh, bisa kayak 10.000 perak, 5.000 perak juga kan bisa sekarang di peluang itu. Jadi harus sedikit-sedikit sih, kalau kan pikir-pikir kalau nggak mulai ya kapan lagi kan gitu kan. Ini kan apalagi kalau untuk jangka panjang, menurut saya mau mulai sekarang gitu loh. Dan itu menurut saya sih itu yang mesti kita penting memberikan kontribusi kita gitu untuk edukasi seperti ini, karena pasti banyak lah gitu di Indonesia yang belum mengerti sebenarnya, dan menurut saya itu kesempatan yang besar untuk juga masyarakat untuk mulai berinvestasi dari awal gitu loh. Karena kan itu pasti lebih positif untuk mereka dan juga untuk ekonomi juga kan ke depannya gitu. Iya. Dimulai dari peluang. Mudah-mudahan, amin. Makanya tiap kali saya kalau ke Jakarta pasti pengen ngobrol sama semua orang buat itu, pengen tahu sebenarnya kita udah memberikan edukasi yang tepat nggak gitu. Nah, ada beberapa yang memang udah mulai, karena ada mereka, saya pengen tahu sih sebenarnya Mas, tapi belum tahu nih mau platform yang mana nih yang pas gitu. Kadang-kadang dari itu ada yang bahkan nggak tahu produknya, tapi ada yang udah tahu tapi nggak tahu mau kemana gitu.
Tapi menurut saya sih itu Oke. yang penting sekali. PR-nya masih banyak berarti ya Riyadi ya, untuk edukasi Banyak, market masih banyak. ini ya. Kalau PR sih masih banyak. Kita Ya. makanya motivasi sekali sih tiap kali mendengarkan kayak suara user kita juga masih banyak yang mesti kita perbaiki juga ke depannya. Yes. Jangan cuma kalangan khusus aja nih yang tahu tentang wealth tech ini, mainstream juga harus Betul. mulai dinormalkan ya. Pasti. Oke. Thank you banyak Pasti. waktunya Ya, Riyadi, jadi belajar banyak nih gue soal wealth tech nih, dan sama-sama, kita tunggu ya sama-sama. lagi Anytime. ya update-update terbaru dari Peluang ya. Ya, sama-sama. Oke Pasti. deh. Terima kasih atas waktunya. Ya, Sampai ketemu Riyadi. sampai ketemu.